wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG BAS 3 tahun 2025. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uci Muftihatul Murtafiah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP PGRI Gunung Sari. Saya adalah mahasiswa PPG BAS 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Dengan NIM 255401111359. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja BPG BAS 3 tahun 2025 di kelas 7 dengan tema Sholat Fardu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Tadi pagi sudah sarapan atau belum? Sudah. Pastinya sudah ya. Pasti harus selalu sarapan dulu. Ya, sebelum dimulai pembelajaran kita, di sini Bu Guru mau absen dulu. Nuha, Sudah. Tasya, Sudah, Bu. Novi, Sudah. Arifin, semuanya masuk semuanya kan ya? Masuk. Ya, masuk semuanya. Alhamdulillah. Kita tetap harus semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Guru mau tanya ke kalian. Kalian tadi sudah sholat apa belum? Sholat subuh. Sudah. Namanya jam berapa? Jam 4. Setiap hari sholat? Sholat. Karena sholat itu apa? Kewajiban. Kewajiban. Sholat itu juga tiang agama. Hari ini anak-anak kita membahas tentang sholat. Sholat apa sholat? Sholat adalah ibadah utama dalam agama Islam yang berupa serangkaian gerakan dan bacaan tertentu. Siapa lagi yang bisa sholat? Nah, sholat tadi seperti apa? Tiang agama. Nah, jadi setiap orang itu wajib untuk sholat. Kalian sudah sholat 5 waktu? Ya, harus sholat 5 waktu. Ya. Mari kita membahas tentang makna sholat. Makna sholat adalah sholat secara bahasa diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami secara semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir. Takbir itu takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dan harus dilaksanakan berdasarkan ketetapan Al-Quran dan hadis. Ayo, siapa yang bisa dalilnya hadis? Siapa? Dalil. Angkat tangan. Didirikan sholat sesungguhnya sholat itu adalah dari dan kasih dan berkah. Jadi didirikan sholat secara bahasa itu doa. Jadi kamu kalau mau minta apa saja itu harus sholat, harus berdoa zikir, berdoa. Ya Allah, saya minta apa kan? Nggak tahu kan semuanya yang kalian
Yang ada di benak kalian disuruh kan nggak tahu. Jadi semuanya harus berdoa. Dan apa sholat itu wajib? Hukumnya wajib bagi orang Muslim, orang Islam, orang Muslim. Sholat. Sholat itu ada berapa sih? Ada berapa waktu? 5. Apa saja? Subuh, puasa, semuanya sudah dilaksanakan? Sudah. Alhamdulillah. Pokoknya anak-anaknya guru itu luar biasa. Ya, luar biasa, sangat luar biasa harus karena apa? Kalau kita nggak kuat dengan tadi kan ada tiang agama kan? Tiang agama. Kalau tiang agama fondasi rek. Kalau kita nggak pernah sholat, apa yang terjadi? Roboh pintar. Seperti ini, seperti bangunan ini kan? Ya, anak-anak. Seperti bangunan seperti ini. Nah, bangunan kalau fondasinya kurang kuat, apa yang terjadi dengan bangunan kita? Begitu juga dengan sholat. Saya tanya, anak-anak kalau sholat masih dibangunkan sama orang tuanya atau langsung sholat sendiri? Sholat sendiri, ya sholat sendiri. Sholat sendiri. Ada yang jangan sampai ya anak-anaknya guru itu, ayo bangun sholat, bangun sholat, tidak ada ya? Terus kalau sudah setelah sholat kalian sholatnya itu harus yang sungguh-sungguh aja. Cepat, aku ada sholat cepat, jangan seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Kita harus yang serius. Terus setelah sholat berdoa apa enggak? Mendoakan orang tua, kedua orang tuanya? Ya. Alhamdulillah. Pokoknya luar biasa ya guru. Tadi makna sholat. Sekarang tata cara sholat. Tata cara sholat adalah urutan rukun dan gerakan sholat, mulai dari niat hingga salam yang dimulai dengan berwudu dan menghadap kiblat, lalu membaca takbiratul ihram, dilanjutkan dengan membaca al-fatihah, rukun, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan tasyahud, diakhiri dengan salam. Ya, ini tata cara. Next, berikutnya langkah-langkah tata cara sholat. Ada langkah-langkahnya. Oh gak moro-moro. Oh iya, sekarang saya mau sholat. Aku tak sholat di moro pakai hukum, moro pakai apa? Sarung. Gak boleh seperti itu. Gak boleh seperti itu ya. Persiapan. Yang pertama persiapan. Berwudu. Wudu itu apa? Mbak Dera. Wudu adalah membersihkan diri dari hadas kecil maupun besar agar suci. Berwudu itu bersihkan diri dari hadas kecil maupun besar agar suci. Apa sih Rek? Hadas kecil itu Rek? Buang air kecil. Buang air kecil. Buang angin. Ayat? Tuh. Terus apa lagi? Buang air besar. Terus yang kedua menghadap kiblat. Pastikan badan menghadap ke arah kiblat. Ka'bah di Mekah. Arah kiblat itu yang mana sih? Ada. Enggak usah. Oke. Terus yang selanjutnya niat adalah ucapan niat sholat dalam hati sesuai dengan sholat yang akan dilaksanakan. Misalnya niat sholat dulu. Nah, gerakan itu persiapannya ya ada wudu, menghadap kiblat dan berniat. Terus yang kedua itu gerakan sholat. Gerakan sholat itu ada yang pertama ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah angkat kedua tangan setinggi bahu atau telinga sambil mengatakan Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Yang kedua berdiri tegak dengan posisi bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, kakinya habis jatuh, kalau nggak bisa duduk, oke. Next selanjutnya, takbiratul ihram berikutnya doa iftitah sunnah membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Terus membaca surat al-fatihah setiap rakaat sebagai rukun sholat. Terus yang selanjutnya membaca surat pendek membaca sebagian Al-Quran setelah Al-Fatihah. Yang selanjutnya apa
dipakai sebelah apa? Kayak apa? Membalikkan dengan posisi tubuh sejajar depan kepala sambil meletakkan tangan di lutut. Ya. Terus yang selanjutnya, Iktidal. kita itu berdiri Tegak kembali setelah rukuk. Terus yang selanjutnya, Sujud. Menghubungkan badan sujud dengan meletakkan jari hidung kedua tangan kedua lutut dan duduk kaki ke lantai. Terus yang selanjutnya, Duduk di atas atas sujud. Duduk sejenak setelah sujud pertama. Terus yang selanjutnya, Sujud kedua. Sujud lagi untuk kedua kalinya. ya, ini namanya langkah-langkah tata cara sholat. Hal-hal yang Membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat itu ada di YouTube. Kalau kita lihat ya, hikmahnya sholat itu ada tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang, kedamaian, keamanan dan keselamatan dari Allah, memperoleh ketenangan jiwa Dan menjauhkan diri dari kelalaian. hubungan Antara manusia dengannya terus membuat seseorang yang membiasakan seseorang pada perbuatan perkataan yang baik dan bermanfaat. Jadi itu hikmah sholat ada 6. Jadi hikmahnya sholat itu ada yang tertanam akidah kedamaian, keamanan dan keselamatan. Jadi kita kalau sholat setiap hari kita meminta, kita berdoa, berzikir kepada Allah itu ya agar apa? Agar mendapatkan kedamaian di dalam hati. Terus keamanan, kita kemana-mana diselamatkan. Contohnya seperti ini. Ada kecelakaan, ya. Kita nggak tahu kan. Nah, kita setiap hari sholat kita dilindungi. Mengamalkan sholat 5 waktu. Mengamalkan sholat 5 waktu. Jadi mengamalkan sholat 5 waktu yang pertama menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Terus jangan menunda sholat dan malas berzikir. Niat yang tulus, karena aku nanti disediakan mamaku, aku nanti disediakan bapakku. Itu tidak boleh. Harus niat yang tulus. Lakukan sholat berjamaah. Lakukan sholat berjamaah, berteman dengan orang-orang yang rajin sholat. Yang ketiga itu biasanya anak-anak ya, jangan menunda sholat dan malas berzikir. Kalau sudah selesai sholat itu langsung hilang, nggak berzikir dulu. Berzikir itu apa sih? Biar mendekatkan diri pada Allah. Membahas banyak hal, ada makna, ada tata cara, langkah-langkah, makna zikir, membaca hikmah sholat, semuanya sudah guru sampaikan pembelajarannya. Terus habis ini kita membahas pembelajaran tentang sholat. Kita sekarang bikin kelompok, ya, bikin kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kalian merefleksikan diri tentang bikin pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang sholat, ya. Yuk, kita kasih waktu 5 menit. Sudah bikin kelompok-kelompok, sudah bikin pertanyaan. Mari kita bahas bersama-sama tentang perkelompok tadi, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan yang dimulai dulu pertanyaannya, terus siapa yang bisa menjawab silakan angkat tangan dari kelompok lain, jangan dari kelompok yang 1. Masa yang jawab kelompok memberikan pertanyaan kelompok 1, yang jawab kelompok 1 tidak. Ya, yang kelompok 1 memberikan pertanyaan, akhirnya yang kelompok lainnya bisa menjawab, harus bisa menjawab. Oke? Ayo Mbak, yang kelompok 1. Apa pengertian sholat? Apa pengertian sholat? Angkat tangan yang bisa. Kelompok 2. Sholat adalah ibadah utama dalam agama Islam yang berupa
serangkai perlapan dan bacaan tertentu. Ya benar apa enggak kelompok guru 1? Ya betul. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 2 dulu apa kelompok 3 dulu? Ya. Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Sholat itu rukun keberapa? Sholat itu rukun keberapa? Siapa yang jawab? Kelompok 3. Rukun Islam kedua. Rukun Islam yang kedua. Benar apa enggak? Benar. Terus yang kelompok 3 memberikan pertanyaan, silakan. Apa dalil tentang sholat? Apa dalil tentang sholat? Oh iya, ayo mbak kelompok 1 dari kelompok 1. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Benar apa enggak mas? Benar. Ya, semuanya adalah luar biasa, hebat-hebat ya anak-anaknya guru. Ternyata tadi sudah apa? Memahami apa yang sudah disampaikan sama guru. Pertanyaan untuk kalian juga. Kalian akan memberikan pertanyaan. Sekarang guru yang memberikan pertanyaan, oke? Iya. Iya. Siap. Oke. Seorang teman menunda sholat karena bermain gadget. Oh, HP. Apa yang seharusnya dilakukan? Itu yang pertama. Terus bagaimana sikapmu? Jadi pertanyaannya betul seperti itu. Ada seseorang temanmu satu kelas ini, ada yang senang main gadget HP ya, main HP. Apa yang seharusnya dilakukan? Ayo siapa yang bisa menjawab? Ya Mbak. Menegur dengan cara yang baik. Menegur dengan cara yang baik. Apalagi? Apalagi? Menegur dengan sopan. Menegur dengan sopan. Iya, menegur dengan sopan, menegur dengan baik. Kalau kalian menegurnya dengan suara keras atau dengan suara yang kasar, apa yang dilakukan dengan teman kalian? Marah. Kalau anak laki-lakinya apa? Belum. Nggak boleh seperti itu, ya nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Terus bagaimana sikapmu? Ayo, bagaimana sikapmu? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Yang bisa menjawab? Iya ya. Menasehatinya dengan kata-kata lembut dan penuh pengertian. Menasehatinya dengan kata-kata lembut dan perhatian. Itu ya yang kita bahas hari ini, dan semuanya sudah dimengerti. Baik, dengan pembelajaran yang terakhir, kita akan tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Bagi Ustaz dan sudah ya, saya akhiri pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.